Halo semuanya, selamat datang di channel gua Famozak, your best guide to make Albion Online enjoyable dari HP kalian. Kali ini kita akan bahas salah satu cara terbaik buat dapetin silver di Albion Online, yaitu refining. Banyak dari kalian yang nanya di komentar di video-video gue sebelumnya soal cara refining yang bener tuh gimana sih biar tetap untung. Jadi di video ini gue bakal jelasin semuanya secara detail, dari pemilihan kota, perhitungan profit, sampai trik supaya kalian bisa memaksimalkan keuntungan dari refining. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi refining itu proses merubah bahan-bahan mentah seperti ore, wood, fiber, stone, dan hide menjadi refined material. Hasil refining ini yang nantinya dipakai buat crafting armor, senjata, bahkan bangunan. Tapi yang menarik, kita bisa dapat profit besar kalau ngerti cara mainnya dengan benar. Hal pertama yang harus kalian pahami ialah memilih lokasi refining yang paling menguntungkan. Setiap kota punya bonus untuk refining bahan-bahan mentah tertentu. Contohnya misalkan di Thetford bonus refiningnya ialah ore atau biji besi. Untuk Fort Sailing bonusnya wood atau kayu, dan Bridgewatch itu bonusnya batu, Matlock kulit, dan Limehurst itu bonus refiningnya kapas. Refining di kota dengan refining bonus ini bakal ngasih kalian lebih banyak resource return rate yang pastinya bikin keuntungan makin besar. Buat kalian yang belum tahu apa itu resource return rate, kalian nonton dulu video gue sebelumnya yang berjudul Crafting Master supaya kalian bisa memahami apa yang bakal gue sampaikan di video ini. Oke, gue disclaimer dulu. Jadi refining ini nggak semuanya profit guys. Ada yang bisa profit, ada juga yang nggak bisa profit. Jadi gimana sih biar kalian itu selalu profit ketika melakukan refining? Jadi hari ini tuh gue butuh kayu karena gue ini crafter guys. Jadi gue crafting senjata juga, dan gue kehabisan stok kayu untuk crafting senjata. Jadi gue tuh pengen refining kayu tier 5 dan tier 6. Nah cuman gue nggak tahu nih kalau refining tier 5 tier 6 nih bakalan profit apa enggak. Nah di sini gue bakal tunjukin apa yang gue lakuin untuk menemukan atau untuk mencari tier berapa sih material yang bisa kita refining dengan profit. Yang pertama gue lakuin tuh datang di kota yang punya refining bonus untuk material yang pengen gue refining. Nah di video ini contohnya ialah Fort Sailing. Jadi gue datang ke Fort Sailing. Jadi yang gue lakuin itu di Fort Sailing ini ngecek harga material dari semua material, yang tujuannya buat jadi benchmark atau menentukan harganya tuh berapa tuh sekarang. Jadi gue di sini gue bikin loadout. Jadi loadout itu bisa kalian bisa bikin loadout. Jadi gue ini mau refiningnya tuh tier 5 sama tier 6. Jadi gue pengen tahu dulu tier 5 tier 6 tuh yang bisa profit yang mana. Jadi gue ini bikin loadout cuma biar nanti di market itu gue bisa ngecek harganya tuh lebih cepet aja guys. Jadi ini gue skip aja tentang gue bikin loadoutnya ini. Sekarang kita langsung aja ngecek harga material di Fort Sailing ini. Nah di Fort Sailing ini yang gue cek itu harga material yang udah di refinenya guys, yaitu planknya, wood planknya. Jadi untuk ini bakal jadi benchmark. Jadi di Fort Sailing ini harga kayu yang udah mateng atau yang udah di refine ini harganya paling murah di antara Royal City yang lain. Jadi ketika gue bisa profit dengan harga paling murah di Fort Sailing, berarti ketika gue jual di kota yang lain itu gue bakal lebih profit guys. Jadi yang bisa kalian lakukan, kalian catat dari tier-tier material yang pengen kalian refining. Misalkan kalian mau refiningnya tier 3, berarti kalian melihat di Fort Sailing tuh tier 3 harganya berapa. Itu nanti bakal jadi acuan harga penjualannya guys. Oke, jadi di sini gue selain ngecek dari tier 5 dan tier 6, gue juga ngecek tier 4, yaitu 41 dan 42, karena gue mau refining tadinya rencana tuh 5152, terus 6 polos dan 6.2. Selanjutnya gue bakal datang ke kota yang punya sumber daya yang mau gue refine itu melimpah. Nah di video ini
Gue refiningnya kayu. Jadi yang punya sumber daya kayu melimpah itu Limehurst. Soalnya Limehurst ini kotanya dikelilingi biome berupa hutan. Jadi di Limehurst ini kayu itu suplainya banyak guys. Nah cuman kalau dari pengalaman gua, karena di Limehurst ini suplai kayunya banyak, yang otomatis itu akan membuat para refiner termasuk gua ini pasti mencari kayu atau beli kayu di Limehurst, sehingga demandnya lebih tinggi dibanding suplainya. Jadi dari pengalaman gua main Albion dan gua refining itu, harga material mentah kalau di sini contohnya kayu mentah itu pasti bakalan lebih mahal. Kenapa? Karena ya itu. Jadi yang bikin mahal ini ada refiner banyak. Jadi refiner itu kalau buy order itu pasti buy ordernya di Limehurst kalau di ini, sehingga harganya tuh bakalan naik terus tiap harinya, sehingga harga kayu mentah itu bakalan lebih mahal dibanding Royal City yang lain. Jadi yang gue lakuin di Limehurst ini, gue ngecek harga buy order dari semua material yang pengen gue refining. Jadi semua tier kayu yang pengen gue refining ini gue cek harga buy ordernya sama harga di marketnya tuh berapa. Jadi gue juga selain mengecek buy order di Limehurst market yang nantinya bakal gue jadiin benchmark untuk buat gue kalkulasi, gue juga ngecek di sell order itu barangkali gue menemukan peluang. Kalau gue menemukan kayu yang harganya murah bakal gue beli langsung. Nah di sini gue kalau di tier 51 gue melihat ada yang jual 556, jumlahnya tuh banyak. Nah itu bakal gue jadiin acuan atau tetapan harganya. Kira-kira kalau gue beli dengan harga segitu tuh gue bakalan cuan apa enggak. Jadi gitu ya guys, di Limehurst itu kalian ngecek harga buy order dari semua tier material yang pengen kalian refining, sama melihat harga di sell order. Barangkali kalian bisa menemukan material yang dijual murah. Jadi harga-harga tersebut nanti kalian gunain untuk melakukan kalkulasi. Step selanjutnya kita harus mengecek berapa biaya refining di refining station yang ada di Fort Sterling dengan cara buka map dunia, kemudian kita klik mapnya Fort Sterling. Di situ kita bisa klik setiap refining station, kita bisa melihat harga-harganya. Nah pada saat gua recording harga paling murah tuh di angka 230 untuk biaya refiningnya. Oke, gue udah dapetin harganya tuh 230. Oke, step selanjutnya ialah melakukan kalkulasi. Jadi buat kalian yang udah nonton video gue yang crafting master, kalian udah tahu kalau gue ini punya spreadsheet sendiri untuk menghitung setiap kali gue melakukan crafting. Jadi di sini gue ini spreadsheetnya udah gue update ke versi 2.0. Oke, jadi yang gue lakuin tinggal gue inputin aja semua harga-harga material yang mentah yang tadi udah gue cek di Limehurst market. Jadi gue inputin harga-harga yang tadi udah gue cek dari gue ngecekin harga-harga di Limehurst. Oke, ini gue udah inputin semua harga-harga kayu mentah dan kayu matang mulai dari tier 4.1, 4.2, 51, 52, 6 polos dan 6.2. Selanjutnya ialah kita melakukan kalkulasi. Untuk kalkulasi ini gue udah otomatis semua guys. Jadi spreadsheet gue ini spreadsheet paling canggih. Oke, spreadsheetnya udah menghitung otomatis. Yang gue lakuin tinggal menginput quantity. Jadi quantity kalau refining tier 5 ini kan butuhnya 3 kayu mentah dan 1 piece kayu matang tier di bawahnya. Jadi kalau 51 nanti butuh 4.1 nya 1 piece. Oke, gue bakal ngecek tier 51 ini bisa profit apa enggak. Oke. Oke, jadi pada saat gua recording hari ini itu harga di Fort Sterling untuk kayu tier 5.1 itu harganya 1.700-an. Nah, ini dari kalkulasi gua, biaya produksi gua itu cuma 1.340-an dan minimum sell price gua itu cuma 1.500. Jadi bisa dibilang kalau gua refining tier 51 kayu ini gua bakalan bisa profit dengan jumlah 3.000 5.1 kayu mentah dan 1000 itu nanti gue bakalan dapatnya segitu guys. Oke,
tier 51 gue bisa refining ini. Selanjutnya gue bakal ngecek tier 5.2. Oke, tier 5.2 itu harga di forestelling harganya 26115. Oke, ini tier 5.2 gue juga bisa profit, bahkan profitnya tuh lumayan gede. Jadi biaya produksi gue tuh cuma 5120, sementara untuk minimum sell price-nya tuh di angka 5.700-an. Harga sekarang tuh berarti di angka sekitar 15-an margin. Jadi profit gue itu bisa dapat 1.800-an kalau gue refining dengan jumlah 3000 5.2 kayu mentahnya. Oke, selanjutnya gue bakal ngecek yang tier 6. Jadi tier 6 itu di harga di forestelling itu 2997. Sementara biaya produksi gue ini kalau gue beli kayu tier 6 dengan harga yang ada di market Limehurst itu gue nggak bakal bisa profit guys. Jadi minimum sell price gue itu udah 3000-an, itu udah otomatis gue nggak bisa profit guys. Oke, jadi gue nggak bakal refining yang tier 6. Selanjutnya gue bakal ngecek yang tier 6.2. Jadi tier 6.2 itu harganya tuh di 24.900-an. Oke. Ada di 24.900. Oh, ini jelas rugi guys. Kalau gua refining kayu tier 6.2 terus gua beli harga lognya tuh di harga 7.800-an yang ada di Limehurst, gua nggak bakal bisa profit, bahkan gua malah bakalan boncos guys. Oke, jadi dari gua melakukan kalkulasi di tier 5.1, 5.2, 6 polos sama 6.2, gua cuma bisa profit itu di tier 5.1 dan 5.2. Oke. Jadi gua bakal refining kayu tier 5.1 dan 5.2. Dan gue harus beli kayu tier 5.1 itu harganya 556, 5.2 harganya 2266. Oke, selanjutnya kita tinggal cari kayunya guys. Oke, jadi ini dalam selang beberapa jam aja harga kayu di Limehurst ini udah berubah guys. Oke, harga buy ordernya itu udah menyentuh di angka 2668. Oke, gitu guys. Market Albion itu dinamis guys, jadi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya tuh berubah guys. Oke, untuk 5.1 ini gua tadi 556 tuh banyak, ini udah ada yang beli guys. Jadi harga 556 itu kan tadi ada yang jual tuh sekitar 4 stack di sini, ini udah ada yang beli guys. Oke, gua kurang cepet guys. Oke, nggak masalah. Masih ada banyak market yang bisa kita cari untuk kayunya guys. Oke, di Limehurst ini udah nggak bisa. Oke, selanjutnya di Limehurst ini gue nggak bakal beli kayu di Limehurst, tapi gue bakal cari di market yang lain. Gue pergi tanpa pakai apa-apa alias bugil. Jadi gue langsung pergi ke Brazilian, salah satu kota favorit gue untuk cari cuan. Setelah gue teleport ke Brazilian, gue langsung menuju ke marketnya. Di Brazilian market gue langsung ngecek harga kayu tier 5.2. Oke, harganya itu udah sangat murah dibanding harga yang udah gue tetapin, yaitu 2266. Oke, di sini tuh ada lumayan banyak yang jual tuh di bawah 1800-an, biarpun kuantitinya nggak banyak. Jadi yang bakal gue lakuin, gue bakal borong semua ini sampai paling murah tuh di 1999. Oke, gue langsung beli aja ini. Gue belinya pakai buy order aja dengan cara gue nentuin tuh tadi tuh di angka yang ini kan 99. Oke, gue bikin berapa ya, 2000 aja mungkin.
Jadi kalau gue buy order ini sebenarnya gue ada kena setup fee gitu ya guys. Tapi oke, ini masih harganya masih di bawah dengan ambang batas yang udah gue tetapin untuk beli kayu 5.2 ini. Oke, 2000. Kira-kira gue bakal dapat berapa? Kayak ini udah gue borong semua. Itu kalau kita buy order itu nanti harga yang di bawah 99 itu udah otomatis keisi guys. Oke, jadi gue dapetin sekitar, tadi gue setup tuh 2000, jadi gue dapet tuh sekitar 900an kayu. Oke, selanjutnya gue bakal buy order untuk tier 5.1 ini. Harga buy ordernya tuh jauh lebih murah dibanding di kota yang lain. Jadi kalau buy sih gue nggak bisa, ini harganya udah mahal 700. Jadi yang bakal gue lakuin, gue bakal buy order. Jadi caranya buy order itu, kalau buy order itu kan bakal kena setup fee guys. Jadi setup fee nya itu kalau sama kayunya jadi 522 itu masih di bawah 556 yang udah gue tetapin. Jadi kalau mau buy order itu yang perlu kalian lihat itu grafik 24 jam. Terus kalian lihat grafik yang sebelah kiri itu kuantiti penjualannya tuh berapa guys. Itu bakal jadi gambaran penjualan 1-5 jam ke depan. Makanya gue ini cuma buy order sebanyak 2000 piece untuk kayu tier 5.1 ini. Selain di Brazilian, gue juga melakukan buy order di Thetford, Matlock, dan Bridgewatch Market untuk kayu tier 5.1 dan 5.2. Dalam waktu kurang dari 1x24 jam, beberapa buy order gue udah terfulfill. Karena udah terfulfill, gue bakal ngambilin semua kayu yang udah gue buy order dari setiap marketnya untuk kemudian gue transportin ke force selling untuk kemudian bakal gue lakukan refining. Di Brazilian gue melakukan penambahan pembelian kayu tier 5.2 karena ada beberapa yang murah. Selanjutnya gue langsung transport ke Royal Continent dengan cara gacha portal di portal The Mist yang ada di lantai 3 Brazilian. Nah, di gacha portal pertama gue beruntung gue dapetin portal Unstable Road yang langsung menuju ke Royal Continent. Buat kalian yang masih nonton di menit ini, gue ucapin terima kasih. Tonton videonya sampai selesai. Di akhir video gue bakal berbagi sesuatu untuk kalian. Oke, dari sini gue bakal langsung ambilin kayu-kayu dari buy order gue dari Bridgewatch Market, Matlock Market, dan Thetford Market. Jadi rutenya tuh dari Bridgewatch ke Matlock, kemudian Thetford untuk kemudian ke for selling. Untuk gue melakukan transport ini gue bakal skip aja sampai ketemu di for selling. Di for selling gue langsung beli wood plank tier 4.1 dan 4.2. Gue juga beli potato salad biar nantinya proses refiningnya tuh lebih cepat. Pada saat gue mau refining, ada refining station yang harganya lebih murah dari sebelumnya. Jadi sebelumnya itu paling murah tuh 230. Nah, pada saat gue mau refining, harga refining stationnya tuh turun ke 210. Untuk proses refiningnya sendiri sebenarnya agak membosankan. Kalian tinggal klik-klik aja, tahu-tahu kalian udah profit. Oke guys, kurang lebih untuk proses refining itu seperti itu ya guys. Mulai dari kalian mengecek harga material di kota yang memiliki bonus refining, sampai kalian mengecek harga material mentahnya di kota yang memiliki sumber dayanya tuh melimpah untuk material yang pengen kalian refining. Habis itu tinggal kalian melakukan kalkulasi. Jika dari kalkulasi kalian bisa profit dari tier atau material yang mau kalian refining, kalian mulai melakukan buy order ataupun buy di market yang kalian tentuin dengan harga yang sudah kalian tentuin. Selanjutnya tinggal kalian transportin ke kota yang memiliki bonus refining tersebut.
Untuk memudahkan kalian melakukan kalkulasi, gue udah berbagi spreadsheet ke subscriber YouTube gue yang udah melakukan verifikasi bahwa mereka itu subscriber. Jadi beberapa subscriber gue tuh udah memiliki akses untuk menggunakan spreadsheet yang gue bikin. Buat kalian yang tertarik dengan spreadsheet yang gue punya, kalian bisa subscribe channel gua, kemudian kalian join Discord yang ada di link deskripsi, kemudian kalian lakukan verifikasi, nanti kalian akan diberikan akses untuk mendapatkan spreadsheet yang gua bikin. Ini adalah spreadsheet yang gua bagikan ke subscriber gua. Ini spreadsheet ini adalah versi pertama yang gua bikin dan gua bagiin ke subscriber gua. Jadi cara penggunaannya ialah yang pertama itu kalian harus mengisi di parameter itu resource return rate. Resource return rate ini gue juga udah bikinin kalkulatornya. Crafting price itu harga yang ditetapin sama pemilik refining ataupun crafting station. Selanjutnya item value itu bisa kalian dapatkan dari deskripsi untuk item yang pengen kalian buat. Kalkulatornya ini kalian bisa lihat di map setiap kota itu nanti bonus basic untuk item atau yang pengen kalian refining tuh bonusnya berapa. Nah di sini tuh untuk kayu, untuk tadi gue refining tuh bonus basicnya tuh 18% refining bonus di forestalling. Untuk lokalnya tuh 40%. Setelah dikalkulasikan gue bakal dapetin resource return rate 0,367. Oke, sekarang gue mau contohin gue melakukan kalkulasi untuk gue refining tier 5.2 ini. Yang pertama gue input itu parameter di item value. Item value bisa kalian dapetin di deskripsi untuk kayu matang 5.2. Jadi 5.2 ini item value-nya 128. Jadi gue inputin di parameter item value ini 128. Untuk crafting price itu tadi 210. Kemudian resource return rate yang gue dapetin dari kalkulator gue ini 0,367. Untuk output quantity per receipt-nya itu 1 piece. Selanjutnya gue bakal nginputin di tabel input ini. Jadi gue ini punya kayu tier 5.2, kayu mentah itu 2856. Jadi untuk apa ya, jadi untuk resep membuat kayu tier 5.2 ini dibutuhkan 3 piece 5.2 mentah dan 4.2 kayu matang itu 1 piece. Jadi nanti resepnya tuh harus kalian rubah jadi 3 dan 1. Untuk menentukan jumlah 4.2 nya kalian bikin perbandingan aja guys. Jadi tier 5 ini butuhnya kan 3 kayu tier 5 dan 1 piece kayu tier 4.2. Jadi nanti kalian bikin perbandingan aja 3:1. Dari semua gue beli di beberapa market itu gue kekumpul 2856 kayu tier 5.2 mentah. Setelah gue rata-rata itu gue dapetin harga 2146. Jadi gue inputin harga untuk tier 5.2 woodnya ini 2146. Untuk jumlah quantity tier 4.2 tinggal gue bagi 3 aja. Dari 2856 ketemu 952. Selanjutnya gue bakal inputin harga beli yang gue beli dari tier 4.2 itu gue beli tadi di harga 1260. Jadi gue inputin 1260. Selanjutnya kalian isi untuk material type di paling atas ini. Untuk kayu itu semua tipenya tuh written semua. Jadi pada saat kalian crafting ini ada material yang sifatnya written dan non written. Jadi spreadsheet gue ini bisa digunain buat crafting, refining, bikin potion ataupun bikin makanan. Pokoknya ini tuh spreadsheet canggih guys. Oke, gue udah inputin semuanya. Sekarang kita lihat hasil kalkulasinya guys. Jadi harga kayu 5.2 itu di forestalling itu harganya 6.115. Nah dari kalkulasi gue, production cost per item gue itu untuk bikin 5.2 itu 4.904 guys. Oh ya, untuk di result ini untuk tax itu harus kalian tentuin ya. Kalau status karakter kalian nggak premi, kalian harus rubah ke 8%, yaitu tax yang dikenakan untuk non premi.
Sekarang kita lihat profitnya guys. Jadi harga 5.2 itu kan 6.115. Jadi kemungkinan tuh margin yang bakal gua dapetin itu di angka 15%-an, yaitu gua bakalan dapat profit itu 1,6 M dari gua beli kayu tier 5.2 itu jumlahnya 2.856 dan kayu 4.2 nya itu 952 piece. Selanjutnya tinggal gua jual aja dengan harga sesuai margin yang udah gua tetapin, mau 10%, 15% itu suka-suka gua. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian pengen dapetin spreadsheetnya, kalian wajib join Discord, kemudian lakukan verifikasi di server Discord gua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Gua Famozak, thank you and bye-bye.